Halo semuanya, selamat datang kembali di LNF Trilogy. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film fiksi ilmiah yang berjudul No One Will Save You. Film ini mengisahkan tentang seorang remaja putri yang hidup sendirian setelah mengalami tragedi besar dalam hidupnya. Tapi semuanya berubah ketika makhluk asing misterius tiba-tiba datang ke bumi. Dan yang unik, sepanjang dari film itu tidak ada satupun dialog antar karakter. Film ini berjalan tanpa percakapan sama sekali. Tapi justru itu yang bikin ceritanya terasa lebih mencekam dan juga penuh misteri. Lalu seperti apa sebenarnya kisahnya? Langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan memperkenalkan seorang remaja bernama Brin. Dia tinggal sendirian di sebuah rumah di pedesaan yang terpencil. Dari luar dia tampak seperti seorang yang bahagia. Tapi kenyataannya hidup Brin jauh dari kata bahagia. Brin hidup dalam kesendirian, terperangkap dalam kenangan akan Maudie, sahabat yang tak pernah bisa ia lupakan. Setiap langkahnya di rumah yang sunyi itu seperti mengingatkan dia akan rasa kehilangan yang tak pernah hilang. Dan di desa itu semua orang mengucilkannya juga. Ternyata saat masih kecil, Brin secara tidak sengaja menyebabkan kematian sahabatnya sendiri, yaitu Maudie. Sejak itu ia dicap sebagai pembunuh dan tidak pernah benar-benar diterima lagi oleh lingkungan sekitarnya. Satu-satunya orang yang selalu berada di sisinya adalah ibunya. Tetapi setelah ibunya meninggal, Brin benar-benar hidup dalam kesendirian. Sehari-hari, Brin bekerja sebagai penjahit. Ia menerima pesanan secara online, mengerjakannya dan mengirimkannya ke kantor pos. Ketika tidak sedang penjahit, dia menghabiskan waktunya dengan membuat miniatur bangunan yang menyerupai rumah-rumah di desanya. Aktivitas itu menjadi pelarian dari kenyataan yang begitu menyakitkan bagi Brin. Lalu suatu hari, saat hendak mengirim paket, Brin melihat sesuatu yang aneh di halaman rumahnya. Rumput yang mengering membentuk pola melingkar, seakan-akan ada jejak sesuatu yang besar. Ia mencoba untuk menyiramnya, kemudian melanjutkan perjalanan ke kantor pos. Dalam perjalanan, Brin sempat berhenti di rumah tetangganya, seorang pria yang diam-diam menarik perhatiannya. Ia melambaikan tangannya, berharap ada balasan. Tetapi pria itu bahkan tidak melirik ke arahnya. Wajar saja, seisi desa sudah menganggap Brin sebagai orang yang harus dihindari. Setibanya di kota, Brin menyelipkan paket ke kotak pengiriman secara diam-diam. Ia enggan terlihat oleh orang lain. Baginya, berada di tengah keramaian bukanlah hal yang nyaman. Ia tahu semua pandangan tertuju padanya, bukan karena kagum, tetapi karena masa lalunya. Dalam perjalanan pulang, Brin menyempatkan diri mengunjungi makam ibunya. Di sana, ia duduk diam, menangis dalam sepi, mencurahkan semua kesedihan yang tak pernah bisa ia bagikan kepada siapapun. Saat itu juga, ia melihat beberapa tetangganya berada di sekitar pemakaman. Brin mencoba menyapa, tapi tak ada satupun dari mereka yang menggubrisnya. Bahkan ketika melihat orang tua Maudie datang, Brin langsung bersembunyi di balik mobil. Ia tahu diri, ia tahu keberadaannya hanya akan memunculkan luka lama. Sesampainya di rumah, Brin menulis surat untuk Maudie, sahabatnya yang sudah tiada. Meski sudah lama pergi, surat-surat itu menjadi salah satu cara untuk tetap terhubung dengan sahabatnya yang telah lama meninggal. Dan sore harinya, sebuah paket datang. Tapi bukannya diberikan langsung, tukang pos malah melemparkannya begitu saja ke halaman, seolah enggan berinteraksi dengan Brin. Untungnya, isinya cuma miniatur bangunan yang dipesannya secara online, bukan barang yang pecah belah. Lalu malam pun tiba. Saat semua sudah sunyi, Brin tiba-tiba terbangun. Ada suara aneh yang terdengar dari halaman rumah. Brin terbangun dengan jantung berdebar. Suara itu semakin mendekat, dan ia bisa merasakan hawa dingin merasap ke dalam tubuhnya. Awalnya Brin berpikir itu hanya suara seseorang yang mencuri. Dengan langkah pelan, ia turun untuk memeriksanya. Tetapi sebelum sempat menginjakan kaki ke lantai bawah, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Pintu depan rumah perlahan terbuka, dan sesosok bayangan misterius melangkah masuk. Brin langsung panik. Tanpa pikir panjang, ia berlari kembali ke kamar dan bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Napasnya tercekat
dan tubuhnya gemetar. Tapi sosok yang masuk ke rumah itu bukan manusia. Makhluk itu berjalan dengan kaki menjinjit. Tubuhnya aneh dan gerakannya terasa asing. Itu jelas bukan sesuatu yang berasal dari dunia ini. Itu alien. Brin menyaksikan dengan ngeri saat alien itu muncul di luar jendela kamarnya. Begitu makhluk itu pergi, ia buru-buru menutup jendela dan berlari ke bawah untuk mengunci pintu depan. Namun sebelum ia merasa aman, peralatan elektronik rumah menyala dengan sendirinya. Lalu lampu berkedip liar, benda-benda bergerak tanpa disentuh. Suasana seketika menjadi mencekam. Telepon rumah tiba-tiba berbunyi, tapi bukan suara dering biasa. Suara itu mengerikan, membuat bulu kuduk Brin merinding. Ia menjerit terkejut, dan ceritanya mengundang perhatian alien itu. Alien itu kembali masuk ke rumah. Brin buru-buru bersembunyi di balik pintu kulkas, menahan napasnya sekuat mungkin. Namun alien itu tampaknya bisa mendengar detak jantungnya. Perlahan, makhluk itu mendekat, menunduk dan menatapnya dari balik kulkas. Tanpa pikir panjang, Brin berusaha kabur. Tapi alien itu menggunakan kekuatan telekinesis untuk menghentikannya. Brin terlempar ke lantai. Tubuhnya tak berdaya saat alien itu menariknya kembali menggunakan kekuatan pikirannya. Dengan putus asa, Brin meraih apapun yang bisa dijangkau dan menikam kepala makhluk itu. Alien itu terjatuh ke lantai. Tubuhnya tak bergerak, tapi Brin masih terguncang. Napasnya tak beraturan. Matanya tak berkedip menatap makhluk asing yang kini tergeletak di lantai rumahnya. Ia menunggu sampai pagi, tetap terjaga, berjaga-jaga kalau makhluk itu bangkit lagi. Tapi hingga cahaya matahari masuk ke celah jendela, alien itu tidak bangun. Akhirnya, Brin menutup tubuh alien itu dengan kain. Setelah mencoba menenangkan diri, dia bergegas ke telepon rumah untuk menelpon polisi. Tapi telepon tak berfungsi. Listrik mati total, tidak ada sinyal, tidak ada koneksi. Brin lalu masuk ke mobil, berharap bisa segera pergi ke kota dan memperingatkan orang-orang soal apa yang terjadi. Sayangnya mobilnya juga tidak mau menyala. Dengan luka yang masih perih dan rasa takut yang belum hilang, Brin akhirnya kembali ke dalam rumah. Dia membersihkan diri, melawat lukanya, lalu mengenakan pakaian rapi. Tak lama kemudian ia mengambil sepedanya dan melanjutkan perjalanan menuju kota. Di tengah perjalanan, Brin melihat mobil tukang pos terguling dalam kondisi rusak parah. Lokasinya berada tepat di depan rumah pria yang ia sukai. Tapi tidak ada satupun orang di sana. Jalannya sunyi. Lebih anehnya lagi, di halaman rumah itu juga muncul tanda lingkaran misterius yang sama seperti di rumah Brian. Ia mulai menduga bahwa bukan hanya dirinya yang diserang. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Tanpa membuang waktu, Brin mengayuh sepedanya lebih cepat menuju kantor polisi. Tapi begitu sampai di sana, justru hal yang paling ia hindari terjadi. Ia bertemu dengan orang tua Maudie. Tatapan mereka dingin. Wajah mereka menyiratkan kebencian yang tak pernah reda. Bahkan ibu Maudie meludahi Brin tanpa ragu. Dua polisi yang berjaga di sana hanya berdiri pasif, enggan terlibat. Mereka tidak ingin berselisih dengan keluarga korban. Tidak peduli seberapa genting situasi yang Brin coba sampaikan. Merasa tidak didengar dan diperlakukan seperti hantu. Juga disudutkan kembali, Brin akhirnya menyerah. Ia memutuskan untuk pulang. Namun saat hendak mengambil sepedanya, Brin mendapati sebuah kejadian aneh lainnya. Seseorang telah menggembok sepedanya. Bukan sembarangan iseng, tapi seperti sebuah peringatan. Karena tak bisa berbuat apa-apa, Brin hanya duduk di pinggir jalan. Air matanya mulai jatuh. Dunia di sekitarnya terasa semakin sempit. Sendirian, ketakutan, dan kini bahkan tak bisa pulang. Akhirnya Brin memutuskan naik sebuah bus kota yang lewat. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa penumpang perlahan mulai memperhatikan. Wajah mereka kosong, juga gerak-geriknya aneh. Brin menatap satu persatu penumpang itu, dan di momen itu ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada sesuatu yang bergerak di bawah kulit tenggorokan mereka, seolah-olah tubuh mereka telah dikuasai oleh sesuatu. Kegaduhan kecil mulai terdengar dari dalam bus. Supir yang juga mulai curiga segera menghentikan kendaraan dan membuka pintu. Tanpa pikir panjang, Brin melompat turun dan melarikan diri. Ia sampai di sebuah rumah ibadah terdekat.
Brin mengetuk pintunya dengan panik, berharap ada seseorang yang bisa membantunya. Tapi tempat itu kosong, tidak ada jawaban, dan hanya ada keheningan. Tak jauh dari bangunan itu, Brin melihat makam, dan di sana tertulis nama yang sangat dikenalnya, yaitu Maudie. Seketika, air matanya kembali mengalir. Ia berdiri di depan pusara itu, menggenggam kenangan terakhir dari satu-satunya orang yang mungkin masih peduli padanya. Namun sebelum Brin sempat menenangkan diri, langit di atas berubah. Sebuah gumpalan awan besar yang menyala oleh kilatan petir mulai mendekat dari kejauhan. Brin langsung berlari, tapi awan itu terus membesar, menutup langit kota. Saat menoleh, ia melihat pemandangan yang lebih mengerikan lagi. Beberapa tetangganya berdiri di jalanan, melambaikan tangan ke arah langit. Mereka seperti menyambutnya, menyambut sesuatu yang bukan dari dunia ini. Brin akhirnya sadar, ini bukan hanya tentang dirinya, ini adalah sebuah invasi. Brin segera pulang, namun begitu masuk ke rumah, ia melihat sesuatu yang tak kalah mengejutkan. Jejak berlendir di lantai. Jejak itu berasal dari tubuh alien yang sebelumnya ia bunuh. Tapi kini lendir itu bergerak menuju sesuatu, keluar rumah. Brin mengikuti jejak itu, tetapi sebelum ia bisa menyelidiki lebih jauh, awan petir yang tadi tampak di kejauhan sudah sampai di atas rumahnya. Ia buru-buru masuk kembali, menyalakan lilin dan menyiapkan api unggun kecil untuk penerangan. Satu-satunya senjata darurat yang terlintas di kepalanya adalah air mendidih. Ia merebus sebanyak mungkin, kemudian menutup sebuah jendela, memasang kain penutup di pintu depan, dan memaku setiap sisi agar rumah itu tampak seolah kosong. Ia hanya bisa berharap alien itu tidak curiga. Namun harapan itu tak bertahan lama. Cahaya terang dari langit tiba-tiba menyorot rumahnya. Lampu sorot dari pesawat alien melintas atap, seakan mencari aktivitas di dalam. Brin bisa merasakan getaran di lantai. Mereka sudah sampai di halaman rumah. Satu persatu paku di pintu mulai copot sendirinya. Kemudian, seberkas sinar biru menembus atap rumah. Tubuh alien yang mati itu perlahan terangkat, mengambang menuju cahaya. Mereka mengambil kembali jasadnya. Karena panik, Brin berlari ke kamarnya. Tapi makhluk-makhluk itu tahu dia masih ada di rumah. Salah satu dari mereka mulai memasuki rumah. Suara langkah kaki menggema. Pelan namun pasti. Brin menahan napas, berusaha tetap diam, namun itu tidak berhasil. Makhluk itu tahu ia ada di situ. Dengan refleks, Brin mengacungkan gunting ke arah alien yang masuk ke kamarnya. Namun gunting itu langsung terlepas, dilucuti dengan kekuatan telekinesis. Brin mencari senjata lain, dan yang ia temukan adalah sebuah foto dirinya bersama Maudie. Ketika alien itu melihat foto tersebut, entah kenapa ia tertarik. Dan dengan tenang makhluk itu mengambil foto dari tangan Brin, lalu menatapnya lama. Saat perhatian alien itu teralih oleh foto yang dipegangnya, Brin melihat kesempatan. Ia berlari ke dapur, berharap bisa menemukan tempat aman atau setidaknya senjata. Namun harapannya hancur. Seekor alien lain yang lebih kecil namun jauh lebih cepat tiba-tiba muncul dari arah dapur dan langsung menyerangnya. Tanpa pilihan lain, Brin melawan. Ia mendorong tubuh kecil namun kuat itu dengan segenap tenaga, lalu menyiramnya dengan air panas. Namun makhluk itu tidak merasakan sakit sedikit pun. Tidak berteriak, tidak mundur, matanya bahkan tidak berkedip. Dengan sisa tenaga dan keberaniannya, Brin akhirnya berhasil melumpuhkan makhluk itu dan segera melarikan diri lewat jendela kamarnya. Namun begitu ia menginjakkan kaki di luar, tubuhnya langsung membeku. Di hadapannya berdiri seekor alien raksasa lainnya. Makhluk itu mengawasinya dalam diam, seperti predator yang menunggu momen sempurna. Lalu tiba-tiba seorang pria, tetangganya yang sudah dirasuki, muncul dari balik semak-semak dan langsung menyergap Brin dari belakang. Ia diseret, dipaksa mendekat ke arah alien raksasa itu. Dan di langit, pesawat utama alien mulai menyala. Mesin teleportasi diaktifkan. Sebuah cahaya terbuka, siap membawa Brin masuk ke dalam perut pesawat. Namun dalam kepanikan itu, Brin berhasil melepaskan diri. Ia menendang pria yang mencekalnya, dan pria itu bukannya Brin yang malah tersedot ke atas. Melihat itu alien raksasa tampak panik, tapi Brin tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia langsung berlari, menembus halaman, jalan, apapun yang bisa dilewati. Alien itu mengejarnya. Tubuhnya yang besar membuat gerakannya lambat.
tapi setiap langkahnya mengguncang tanah. Ia naik ke atap, lalu mengeluarkan suara tinggi dan mengerikan yang membuat kepala Brin terasa seperti akan pecah. Brin menjerit kesakitan, lalu buru-buru masuk ke mobilnya. Makhluk itu tapi menyusul, mencoba merobek atap mobil. Namun tubuh besarnya malah terjebak di sela-sela pintu dan juga atap. Makhluk itu meronta-ronta, cakar dan tariknya menghantam bodi mobil hingga merusak tangki bensin. Karena melihat kesempatan, Brin lalu menyalakan api. Ledakan hebat pun terjadi. Tubuh alien itu terbakar dengan sangat hebat. Lalu Brin kembali masuk ke rumahnya. Napasnya tercekat. Ia harus sembunyi. Namun saat ia masuk ke kamar, tubuhnya langsung gemetar. Ternyata ada seekor alien lain yang lebih menyerupai manusia sudah berdiri di sana. Makhluk itu memandangi semua benda pribadi Brin. Foto masa kecil bersama Maudy, coretan-coretan tangan di dinding, kenangan yang hanya dimengerti oleh manusia. Dan tiba-tiba sinar merah turun dari langit, menyinarinya. Tubuh Brin membeku, ia tidak bisa bergerak. Dan saat itulah alien itu mendekat, membuka mulutnya dan memuntahkan sesuatu. Parasit kecil, menjijikan tapi hidup. Makhluk itu menempel di leher Brin, lalu masuk ke tubuhnya. Lalu segalanya menjadi sunyi. Rumahnya kembali utuh. Semua yang rusak tadi sekarang gak ada. Tidak ada jejak invasi, gak ada yang hilang. Dan yang paling aneh, Maudy, sahabatnya kini berdiri di sana seperti dulu, hidup dan juga tersenyum. Tapi Brin tahu ini salah. Ia merasakan ada yang aneh, tapi entah apa. Tanpa pikir panjang, ia menoleh ke cermin. Ia menatap lehernya, dan di sana, di tenggorokannya, ada sesuatu yang salah. Dengan tangan gemetar, ia merogoh lehernya dan menarik keluar parasit itu dengan paksa. Saat itu, semua kesadarannya kembali datang. Brin kini berdiri di rumah yang rusak. Napasnya terengah-engah. Ia melihat sekeliling, semua yang ada di sana dalam keadaan yang kacau. Lalu, sinar terang dari pesawat alien menyinari parasit yang baru saja ia keluarkan. Dari cahaya itu muncul sebuah sosok. Sosok yang sangat ia kenal. Sosok itu adalah dirinya sendiri, salinan tubuhnya, parasit yang telah dikendalikan. Brin terkejut lalu berlari ke hutan, tapi langkahnya terhenti. Di depannya berdiri wujudnya sendiri, wujud parasit itu. Itu bukan Brin yang ia kenal, itu adalah dirinya yang telah diubah, tapi telah dikendalikan. Dengan langkah cepat, pertarungan pun dimulai. Alien itu menyerang, menusuk perut Brin. Brin berbalik, balas menusuk ke leher alien itu. Mereka bertarung habis-habisan, dan akhirnya alien itu roboh. Tapi saat Brin berbalik, makhluk raksasa yang sebelumnya selamat dari ledakan muncul di hadapannya. Kini tidak ada jalan keluar, dan sinar biru dari pesawat alien mulai menyala, dan tubuh Brin perlahan terangkat ke langit. Dalam pesawat itu, Brin dikelilingi oleh para makhluk asing. Tapi mereka tidak melukai, mereka hanya ingin membaca isi pikirannya. Saat itulah segalanya berubah. Brin kembali terlempar ke masa kecilnya. Ia melihat dirinya yang dulu, bermain dan juga tertawa bersama Maudy. Semua kenangan itu mengalir begitu saja, seperti film lama yang diputar ulang. Mereka berdua kembali bersama, merasakan kebahagiaan itu lagi. Namun kenangan itu berubah. Sebuah pertengkaran kecil berakhir dengan tragedi. Maudy jatuh, dan dalam amarahnya, Brin tanpa sadar memukulnya dengan batu. Darah mengalir, keheningan menyesakan. Maudy meninggal begitu saja. Sejak saat itu, Brin hidup dengan penyesalan yang mendalam. Tak pernah bisa melupakan perasaan bersalahnya. Bahkan surat terakhir untuk Maudy tak pernah terkirim. Dan sekarang, di pikirannya Maudy kembali. Maudy tak berkata apa-apa. Ia hanya memegang tangan Brin, tersenyum lembut. Tatapan Maudy berkata lebih banyak daripada ribuan kata. Dengan senyuman itu, beban di hati Brin seolah terangkat begitu saja. Ia menangis, bukan karena kesedihan, tetapi karena akhirnya ia merasa damai. Para alien itu mengamati semuanya. Mereka bertukar pandang, seolah berdiskusi dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti. Brin hanya bisa menatap dan pasrah, tak tahu apa yang akan mereka lakukan. Namun keputusan mereka mengejutkan. Mereka menurunkan Brin kembali ke bumi. Juga pesawat itu terbang pergi, menghilang ke langit malam. Tinggal Brin di sini, sendirian. Tapi kali ini ia tak merasa sendirian. Ia tersenyum. Entah kenapa ia tahu semuanya akan baik-baik saja. Hari-hari berikutnya berlalu. Segalanya tampak normal. Rumah Brin yang dulu hancur kini sudah utuh kembali.
seolah-olah waktu telah mundur, atau mungkin dunia yang ia kenal telah diatur ulang. Brin berdiri di depan cermin. Ia tersenyum. Kali ini wajahnya tidak dipenuhi rasa duka atau kecemasan, hanya ketenangan. Tetangga-tetangganya kini menyapanya dengan ramah. Tidak ada lagi bisikan-bisikan atau tatapan sinis, seolah mereka tak pernah mengucilkannya. Lelaki yang dulu hanya memandanginya dari jauh, yang dulu kini membencinya, sekarang menggenggam tangannya. Mereka berdansa bersama dalam sebuah pesta malam. Lampu-lampu berkelip, tawa memenuhi udara. Di langit, pesawat-pesawat alien melayang damai, tidak mengancam, tidak menyerang. Mereka hanya mengawasi, menjadi bagian dari dunia yang baru. Sebuah dunia tempat luka lama bisa sembuh. Sebuah dunia di mana bahkan alien pun bisa mengerti rasa bersalah dan pengampunan. Dan akhirnya cerita Brin pun selesai. Jadi intinya, Brin gak cuma selamat dari alien, tapi juga dari masa lalunya sendiri. Karena yang paling sulit bukan ngelawan monster, tapi berdamai dengan diri sendiri. Dari sini kita belajar satu hal penting. Kalau kalian tiba-tiba dijemput sinar biru dari langit, pastikan kamu lagi enggak ngelakuin yang aneh-aneh. Juga like kalau kamu pernah berantem sama alien. Sampai ketemu di video selanjutnya.